Salam Nusantara. Perkenalkan, saya Velita Dwi Wijayanti, peserta pelatihan dasar CPNS Otorita Ibu Kota Nusantara. Pada video ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi yang saya laksanakan di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, sebuah lembaga pemerintah setingkat kementerian yang bertanggung jawab penuh atas pembangunan, penyelenggaraan, dan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Saat ini, saya bertugas sebagai auditor terampil di Direktorat Pengawasan dan Audit Internal di bawah Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan. Pada kesempatan ini, saya menyajikan laporan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Tata Kelola Pengadaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pedoman pengadaan kendaraan dinas sangat diperlukan karena berfungsi sebagai acuan yang jelas, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap proses perencanaan, penyediaan, hingga pemanfaatan kendaraan dinas. Dengan adanya pedoman, setiap unit kerja memiliki standar yang sama sehingga mencegah potensi ketidakefisienan, duplikasi pengadaan, dan memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran serta akuntabel. Selanjutnya, berikut adalah tahapan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Kegiatan pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan kendaraan dinas. Tahapan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait rencana identifikasi kebutuhan kendaraan dinas. Output yang terjadi pada tahapan ini adalah izin serta arahan dan masukan mengenai rencana identifikasi kebutuhan kendaraan dinas. Tahapan kedua adalah mengumpulkan data dan dokumen inventarisasi sebelumnya. Dalam tahapan kegiatan ini, output yang dicapai adalah terkumpulnya data kendaraan dinas yang valid dan terverifikasi dengan baik dari Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Tahapan ketiga adalah melakukan diskusi dengan auditor atau pegawai terkait kendala identifikasi. Output yang dicapai dalam kegiatan ini adalah tercapainya kesepahaman antar pegawai terkait arah dan langkah identifikasi kebutuhan kendaraan dinas. Tahapan keempat adalah menyusun laporan hasil identifikasi kebutuhan berdasarkan masukan, data, dan diskusi. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan hasil identifikasi kebutuhan kendaraan dinas yang memuat data kendaraan dinas dan saran rekomendasi standar kebutuhan di masing-masing unit kerja. Masuk di kegiatan kedua, menyusun pedoman untuk standar pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Tahapan pertama melakukan konsultasi dengan pimpinan. Output yang dicapai dalam kegiatan ini adalah kerangka alur pedoman pengadaan kendaraan dinas yang telah mendapat masukan dan arahan dari pimpinan. Tahapan kegiatan kedua, menyusun dokumen draft pedoman untuk standar pengadaan kendaraan dinas. Output dari kegiatan ini adalah dokumen draft pedoman untuk standar pengadaan kendaraan dinas yang berisi kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pengadaan kendaraan dinas. Tahapan ketiga, melakukan konsultasi dengan pimpinan untuk validasi draft. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah draft pedoman untuk standar pengadaan kendaraan dinas yang telah divalidasi oleh pimpinan. Tahapan kegiatan keempat adalah menyempurnakan draft berdasarkan masukan pimpinan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah draft pedoman untuk standar pengadaan kendaraan dinas yang telah disempurnakan berdasarkan masukan pimpinan. Masuk di kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi draft pedoman pengadaan kendaraan dinas ke unit internal. Dengan tahapan kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait rencana sosialisasi. Output yang dicapai dari kegiatan ini ialah rencana pelaksanaan sosialisasi draft pedoman pengadaan kendaraan dinas yang telah mendapat persetujuan dan arahan dari pimpinan. Tahapan kegiatan kedua, menyusun bahan sosialisasi, slide, atau paparan singkat. Output dari kegiatan ini adalah bahan paparan pelaksanaan sosialisasi draft pedoman pengadaan kendaraan dinas yang telah mendapat persetujuan dan arahan dari pimpinan. Tahapan kegiatan ketiga, menyampaikan sosialisasi draft pedoman pengadaan kendaraan dinas kepada unit internal.
Output yang dicapai dalam kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi dengan baik dan telah mendapat persetujuan dan arahan dari pimpinan. Tahapan kegiatan keempat, mengumpulkan masukan dari peserta sosialisasi. Output yang dicapai dalam kegiatan ini adalah rekapitulasi masukan dan saran dari peserta sosialisasi yang menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan akhir draft pedoman pengadaan kendaraan dinas. Tahapan kegiatan kelima, menyusun laporan pelaksanaan sosialisasi. Output dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan hasil sosialisasi draft pedoman pengadaan kendaraan dinas yang berisi uraian lengkap mengenai proses, hasil, serta tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi. Masuk di kegiatan 4, evaluasi realisasi pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Dengan tahapan pertama, membandingkan realisasi dengan kebutuhan, standar, dan kendala. Output dari kegiatan ini adalah hasil analisis kesesuaian antara realisasi pengadaan kendaraan dinas dengan kebutuhan dan standar yang berlaku, yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan pengadaan serta mengidentifikasi potensi perbaikan pada periode berikutnya. Tahapan kegiatan kedua, menilai perbedaan praktik saat ini dengan draft pedoman pengadaan kendaraan dinas. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah hasil analisis perbedaan antara praktik pengelolaan kendaraan dinas saat ini dengan ketentuan dalam pedoman pengadaan kendaraan dinas yang menggambarkan tingkat kepatuhan serta area yang memerlukan penyesuaian. Tahapan ketiga, menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola pengadaan kendaraan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini ialah laporan hasil evaluasi yang berisi saran dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap draft pedoman pengadaan kendaraan dinas. Berikut merupakan beberapa testimoni dari rekan kerja. Menurut saya, pedoman pengadaan kendaraan dinas yang disusun oleh Mbak Felita sangat membantu kami di unit kerja. Dokumen ini membuat proses pengadaan menjadi lebih jelas, terstandar, dan mudah dipahami. Dengan adanya pedoman tersebut, analisis kebutuhan bisa dilakukan lebih tepat dan keputusan pengadaan menjadi lebih efisien serta akuntabel. Pedoman ini benar-benar meningkatkan kualitas tata kelola kendaraan dinas di Otorita Ibu Kota Nusantara. Terima kasih, sukses untuk Mbak Felita. Jadi pedoman pengadaan kendaraan dinas oleh Mbak Fel yang merupakan aktualisasi dari Latsar CPNS OIKN ini menurut saya sangat-sangat substantif, di mana selama ini pengadaan dari kendaraan dinas sendiri itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun ternyata pada praktiknya itu masih sering bermasalah. Nah, harapannya dengan pedoman ini ke depannya pengadaan kendaraan dinas terutama di Otorita IKN lebih efisien serta lebih efektif dalam pengadaan dan penggunaannya sendiri. Terima kasih pedomannya Mbak Fel. Demikian rangkaian pelaksanaan aktualisasi yang telah saya lakukan selama Latsar. Melalui kegiatan ini, saya mendapat banyak pengalaman berharga, mulai dari proses identifikasi masalah, penyusunan solusi, hingga penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap tahapan kerja. Saya berharap hasil aktualisasi ini dapat memberikan banyak manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, serta terus dikembangkan setelah masa pelatihan berakhir. Terima kasih kepada mentor, coach, rekan kerja, penguji, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses ini. Semoga apa yang telah diupayakan dapat menjadi kontribusi kecil, namun berarti bagi organisasi dan bagi pelayanan publik ke depan. Terima kasih dan salam Nusantara.